ngelihat di alam barzah itu orang-orang disiksa. Iya, iya. Ada pocong nggak di kuburan? Banyak. Banyak. Gak boleh takut. Nggak boleh takut. Iya, kalau takut kawannya katanya. Oh, gitu. Pernah lihat malaikat? Pernah. Sosoknya kayak apa nih wajahnya kayak? GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillah. Subhanallah. Loh, mirip-mirip loh. Ya, mirip-mirip ke Mas Didit deh. Subhanallah. Ini dimensi daripada pendamping atau khodam Mas Didit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mas Didit, saya tanya dulu, sebelum saya mengungkap informasi kegaiban yang ada di Mas Didit, terbukti dengan hadirnya visualisasi di atas kanvas. Nah, kalau menurut Mas Didit, ada khodam dua yang dominan. Apakah Mas Didit tahu informasi itu, atau mungkin dari guru, atau merasakan sesuatu lah, atau gimana Mas? Coba jelaskan Mas Didit. Kalau yang saya dengar, ada beberapa kawan terutama Ya. Memang melihat salah satu dari kedua ini, yang terutama pada yang sebelah sana Gus. Beliau Nggih. ini Nggih. seperti ada masa lalu kerajaan ya. Nggih. Kerajaan masa lalu. Gitu. Terus kalau apalagi untuk informasi tentang Mas Didit? juga dari, kalau yang sebelah sini saya kurang tahu lagi beliau siapa. Ya. Yang kalau dari situ, kalau saya sebutkan namanya takut salah. Siapa coba namanya coba? Informasi dari orang Banterang. Banterang. Nggih. Dari ibaratnya yang asal usulnya Banyuwangi. Gitu. Ya mungkin itu Ya. informasinya, Gus. Oke, saya boleh tanya-tanya kepada istri beliau. Boleh ke sini Bu, maaf. Para GSP, ini beliau istri dari Mas Didit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ibu Haja Sunarti. Ini kan manifestasi dari perwujudan khodam beliau, suami ibu. Apakah ibu pernah melihat sosok ini, atau merasakan, atau memang ya seperti apalah keadaan ibu sama beliau waktu di rumah, terus seling kemana juga berdua? Gimana Bu? Bisa jelaskan ini? Yang Pernah ini lihat. Ya, pertama kawin itu ada. pertama nikah sama beliau, Iya. ibu ngerasa, ngelihat. Saya nggak ada janjian sama Ibu Haja Sunarti. Coba Ibu jelaskan seperti apa Ibu ketika waktu pertama nikah, terus ada sosok ini. Kan katanya penghulunya itu nanti jam 8 atau jam 7. Habis sisa. Pastinya habis sisa. Malam ya? Iya. Ya, terus Habis gitu saya tuh mau pakai baju kebaya gitu, kok langsung dikasih ada. Saya punya baju waktu pergi haji. Pergi haji itu loh baju itu lo pakai. kata
kata beliau. Sosok ini, Iya. sosok beliau ini. Nah, terus Saya pakai kok anu banget, kayak kotor banget kan. Udah lama, tahun 95 saya tuh pakai baju itu. Ya, itu pakai itu masih bau air jam-jam katanya. oh, Ternyata baju itu kan bekas saya wukuf, saya Iya. pakai. Terus saya cuci di Mekah kan. Habis gitu terus saya nggak pernah pakai lagi ya, kayak kuman-kuman gitu. Terus baju tuh jadi bersih putih paginya. subhanallah. Tiba-tiba baju yang tadi disuruh pakai yang kotor itu ibu pakai, paginya jadi bersih karena pernah dicuci dengan air zam-zam waktu di Mekah, waktu haji itu ya. Iya. Sedikit informasi aja, ketika tadi Mas Didit sama Mbak Ajah Sunarti tadi kan baru hadir di sini. Tahu tiba-tiba anak ambar beliau yang gaib itu muncul. Ini beda wajahnya. Maka sedikit-sedikit kadang beliau itu masih ya itu ada interaksi dengan sosok-sosok gaib, sosok-sosok astral. Dan yang tadi yang masuk itu adalah diindikasikan sebagai anak ambar beliau yang bernama Musyarohah. Ya, Kayaknya udah masuk ke rumah GSP atau tempat GSP ini cepet. Tuh kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan para GSP beda. Pakain mas. Nah, biarin aja. Gak apa-apa. Ini kenalan sama para GSP nih. Coba disapa nih para GSP yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. SP Rono Icut. Nggak tahu dia. Coba gimana nih? Ajarin mas. SP Rono Rene Icut ya. Bisa. Nggak bisa katanya. GSP. GSP. GSP warna ini icut. Nah, pinter itu. Ini yang bicara sosok astral loh para GSP ini. Nah, terus ya bisa membagi kisah lah. Seperti apa ini? Tadi kan berubah nih. Ya, sekarang ini yang masuk adik cantik yang bernama Musyarohah. Musyarohah. Umurnya berapa tadi bilang? 17. 17 tahun. Kok tahu kalau umurnya 17 tahun? Dari mana ngitungnya? Di ulang tahun nih, Oh, ulang tahunin. Yang ulang tahunin siapa? Datuk. Oh, Datonya siapa namanya, Dek? Datuk Suban bisa. Datuk Suban. Datuk Panjang bisa. Ya. Atau Panjang atau Nuraya. Datuk Raya. Yang ada di Sama nenek Kalimantan. Ibe. Iya. Mbak Rindi. Mbak Rindy. Kalau masuk gitu di rumah sampai gimana? Bingung nggak? Ya saya mau kayak ngobrol biasa, jadi Ngobrol biasa. karena sudah terbiasa, jadi ya kayak ngobrol. Kadang kalau jalan gitu. Dia kena ya, masuk TV kayak. Iya. Masuk Ya, TV. Oh iya, masuk TV pakai ini. pada waktu kadang-kadang kalau jalan gitu Gus, Nah, Musyarohah langsung masuk gitu ya kayak anak kecil ya, minta ini minta itu. oh Iya. gitu. Jadi, Pernah minta apa coba pas di jalan kayak gitu? ada waktu di mall itu juga minta sepatu, minta apa itu, minta tas, ya kayak apa anak-anak selayaknya Iya, gitu. iya. Nah, itu. Dan gayanya pun gaya seperti The Endel ya. Endel. Jadi beda. Ya, De Musyarohah. Ini kan lukisan Khodam ayah. Nah, Tapi itu kan TK. mirip nggak yang dilihat sama adik Mirip. Musyarohah? Mirip. Oke, kalau ini Kalau Syekh. itu ramah. Rama. Oke. Nah, Sering suruh ngaji. Oh, sering gitu. suruh salawatan. selawatan ya. Kalau ibunya sakit suruh baca selawat. Oke. Ngajiin ibu biar katanya Datuk Soman kan ibunya ini yang hampir Oh ya. gitu. Ini kan lukisan Khodam ayah. Kalau di Musyarohah, kalau dilukis seperti ini mau nggak? Nggak tahu ibu. Oh, mana ibunya? Ibunya mana? Buing.
Tidur katanya. Tidur. Bahasa Banjara guring. Oh gitu. Jadi kalau dia masuk ibunya ditidurkan. Ditidurkan. Padahal ada sini ya. Tidur. Makanya pas melek enggak plongak apa tadi ngomong apa gitu. Berarti kalau dilukis, kalau ibunya mau demo musyawarah mau. Nggak tahu ibu. Oh, nggak tahu. Nggak Biar marah. ada kenang-kenangan. Biar ada kenang-kenangan. Mau nggak? Mau nggak? Mau dilukis? Ya mau berarti. Pakai baju hijau nanti ya? Apa pakai baju kuning? Ibunya nggak suka baju kuning. Oh, pengennya hijau aja. Oke. Dia musyawarah. Sekarang kembali ke alamnya. Alamnya mana alamnya? Dia lembaja nanti. Lembaja nanti. Apa mas? Alam barza. Nanti. Barca. Gimana kehidupan di sana? Kalau orang bagus dari dunia sini ya bagus. Kalau nggak bagus ya. Pernah nggak lihat di alam barca itu orang-orang disiksa? Iya. Lihat. Iya, makanya masih kecil itu dilejari, jangan seperti itu, nanti seperti orang itu mau nggak mau. Oh. Nanti Berarti jalan ke sana belah apa rambut belah tunjuk bisa. Oh, Kalau nggak gitu. bisa bacain. Bisa. ada pocong nggak di kuburan? Banyak. Banyak. Gak boleh takut. Nggak boleh takut. Iya, kalau takut kawannya katanya. Oh. Pernah lihat malaikat? Pernah. Sosoknya kayak apa wajahnya nggak gitu? Kayak buta ada dua kayak sosok jadi buta itu ada. Apa? Malaikat. Iya dulu. Oh. Kayak Maksudnya? buta. Oh buta itu berarti yang ketemu yang orang jahat ya. Iya. Jadi penampakan malaikat itu berubah jadi buta Tampak itu gitu. kalau nakal, kalau nggak bisa baca ini. Kalau Baca. ketemu orang baik berarti wajahnya bagus, Bagus, malaikatnya. iya. Bener. Pakai gada gitu. Oh yang mau ditumbak. Yang ketemu orang jahat, jelek, Mau tuh ditumbak. ditombak. Coba ibu mau coba, ibu itu nakal, apa dusta, ditombak itu masuk akan yang rumput kering katanya, bakal kan nanti. Nanti Kalau otak- didoain orang-orang yang masih hidup nyampe nggak doanya? Insya Allah Insya Allah nyampe. nggak boleh duluin. Oh gitu. Kalau di alam barzah itu ada makanan nggak? Makannya itu kayak disulap tuh, Makanan kayak disulap, maksudnya gimana? kayak misalnya mau ngasih makan orang yang bagus itu, kayaknya makannya enak-enak kayak itu. Kalau yang orang jelek kayak itu kayak yang kotor-kotor. Oh. Yang enak-enak itu berupa apa itu? Ya berupa kayak daging diikis, kayak Buah-buahan, seger-seger, ya. tapi dalam bentuk kegaiban semua gitu ya? Bukan nyata ya? Kalau yang orang baik nyata. Oh gitu nyata. Ya nyata. Lah, Dek Musyawarah di sana juga makan? Atau Belum gimana? katanya. Belum. Belum. Kenapa belum waktunya. Katanya ini suruh belajar aja. Oh belajar. Untuk beri contoh ibu, bapak, orang tuanya dulu. Oh gitu. Gak boleh jalannya nang apa itu Kok kusuan. Dek Musyawarah bisa manjak sampai ke alam nyata lagi, alam dunia? Kan disuruh jagain ibu. Oh, suruh jagain ibu. Biar masuk surga nanti. Oh, biar masuk surga. Kan nomor satu itu kan jaga ibu, rawati ibu. Ya, yang penting orang-orang yang masih hidup itu sekarang selalu Yang baik. yang mengerjakan gitu. perbuatan yang baik, amal soleh, amal jariah. Jangan lupa kalau yang Islam, sholat 5 waktunya jangan ditinggal, begitu kan? Sama ibunya, Sedekahnya, sama ayahnya tuh. zakatnya. Bilangin. Bilangin ke? Bilangin ayahnya sama ibunya. Oh, bilangin apa? Kan situ anaknya, saya bilang aja sendiri. Gak berani, takutan ayah. Takut sama ayah. Bilangin apa, tetap bilangin. Ya, ayo, bilangnya apa? Suruh bilang apa? Suruh sholatnya rajin. Oh, sholatnya rajin. Terus apalagi? Makan. Jangan marahan. Jangan marahan. Ya, oke. Terus apa lagi? Ya, jujur. Jujur.
biar rezekinya tuh awet. Oh, biar rezekinya awet. Oke, tak Saya- bilangin ya. Anak yatim. Ya, Nah, sedekah. Iya. Ya udah. Kalau ada uang lebihan, ayo Oke. bikin pesantren kok. Bikin masjid pesantren, kan. Itu iya, kan iya, pintu iya. surga. Iya, iya. Didoakan, amin. Oke, Dik Musarohah, terima kasih informasinya. Ya, sekarang mohon maaf bisa kembali ke alam. Ke alamnya. Ibu panggil. Ibu panggil, mau jelasin. Jauh, aku udah dijauhkan sama ibu. Enggak. Aku nggak mau dijauhkan sama enggak. ibu. Enggak. Panggil ibunya, bangunkan ibunya, mau ditanya Gus. Sama Gus. Bentar doang, nanti balik lagi. Ya. Oh, Ya, Aduh, bentar ya. doang ya. Aduh, Aku ya. mau ketemu sama ibu aja, Sunarti. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aduh ya batisku ya. Aduh. Oh, para GSP ini Teruskan. suaranya udah berubah. Ini nggak ada rekayasa. Ya Allah. Tuh, Pelan-pelan. kagetin aja. Aduh. Kurang. Ya Allah. La ilaha illallah. Nah, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Loh, beda lah suaranya kan. Tadi Bu ngapain Bu? Ngantuk. Ngantuk jawabannya para GSP. Ngantuk. Tidur di mana tadi Bu? Bu aja. Sini, Bu Di situ Sandra. katanya. Tadi ada yang masuk, anak ibu yang bernama Oh, Musarohah. Musarohah. Itu anak Ambar ya. Ya oke. Secara singkat aja, tadi beliau cerita macam-macam tentang dirinya, tentang alamnya, dan masuk ke ranah atau diri ibu untuk menjaga katanya itu. Jadi saya tanyain tentang lukisan ini. Nih, saya tanya lagi kembali tadi Bu. Ibu kan nikah nih sama ayah ini sama Mas Didit. Kan pertama ngelihat sosok ini katanya. Ya kan? Nggih. Suruh pakai baju ini dan sebagainya. Pas itu ibu melihat beneran. Nggih, ada di depan pintu. Sosoknya lagi apa waktu itu? Lagi diam aja kayak gini. Oh, gini. Kayak gini terus saya tuh pakai baju anu masuk pakai baju yang dulu habis datang haji katanya. Padahal baju itu terus saya cari. Iya. Ya tadi udah cerita. Namanya siapa ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Saya boleh informasikan ya tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat dengan mata batin, akhirnya saya tuangkan di atas kanvas. Ini Mas Didit sebenarnya ini ada khotam bukan hanya 2, cuman yang dominan beliau berdua itu. Ini kalau saya komunikasi tadi beliau bernama Syekh Muhammad Zainal Abidin, ya kan? Ini dari keilmuan, ya, dari syariat yang pernah dijalankan. Wallahu alam apa itu? Mungkin lewat tirakat ilmu apa, terus puasa, dan ini hadir khotam beliau yang dampingin sampean. Satu. Nah, yang kedua, ini ada terah dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Namanya Ki Elang. Julukannya Ki Elang Sakti waktu zaman kerajaan itu. Cuma nama aslinya saya masih ada hijab yang belum bisa mengungkap. Kalau sampean atau Dek Musarohah tadi bilang siapa namanya? Bandera. Itu bisa jadi nama aslinya atau juga nama panggilannya. Karena yang saya tahu ketika komunikasi namanya Ki Elang Sakti. Itu sebagai simbol atau nama samaran ketika zaman kerajaan itu memperjuangkan
kerajaannya, memperjuangkan daerahnya daripada perlawanan-perlawanan musuh yang sangat, ya tahu sendiri kalau kerajaan zaman dulu kan seringnya pertempuran kayak gitu kan, memperebutkan wilayah. Namanya Ki Elang Sakti, itu nama samaran karena memang saktinya ini sangat luar biasa. Di bawah daripada ada kerajaan itu kan ada rajanya, patihnya, terus para punggawa. Dia termasuk dari terah kerajaan itu, terus mengalir darah itu sampai ke sampean. Itu yang saya ketahui, yang saya rasakan. Ada pertanyaan lagi ini. Saya apalkan namanya ini namanya. Nah, namanya ini Syekh Muhammad Zainal Abidin. Kalau ini beliau nama samaran Ki Elang Sakti. Nah, sosok Ki Elang Sakti ini dia punya kayak tombak gitulah, tapi kalau dipakai bisa terbang dia. Makanya seperti elang. Gitu. Ini saya ilmunya ya, keilmuannya. Dia kalau loncat aja seret itu bisa 3-4 kali daripada loncat orang biasa. Pakai tombak itu bisa cek langsung des sampai 3-4 kali loncatan orang biasa. Nah, tadi ketika saya ngelukis kan ada seperti hempasan ya, kekuatan spiritual jahat yang sampai menyerang itu di tanah ranah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bisa nyampe energinya sampai di sini. Makanya tadi ketika ada tulisan merah kan, akhirnya saya hapus supaya apa? Ini kan bisa memisahkan, kan tadi kegurusannya di tengah, jret-jret. Ini bisa memisahkan antara kedua khodam sampean. Kalau enggak ada penyatuan nanti bisa. Saya ini. melihat tadi waktu bergerak tadi. Nah, ya bergerak, melihat lah. Bergerak. Iya. Pas kapan Waktu belum dibersihkan, belum dinampaki begini. Saya tutup mata kan tulis saja. Ibu bisa ngelihat sosok ini bergerak, Bu. Subhanallah. Berarti energinya pun ada dan terasa di lukisan ini. Subhanallah. Oke, para GSP, ini sebagai kenang-kenangan buat beliau bisa dibawa pulang ke Kalimantan. Amin. Semoga bisa bermanfaat. Ini lukisan bukan hanya lukisan, tetapi kekuatan spiritual, subhanallah. Oke, semoga bermanfaat, bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Semoga berkah. Salam buat keluarga semua. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Bu Haji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, inilah gambaran manifestasi daripada perwujudan khodam Mas Didit yang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka sebaik-baik tempat untuk bernaung, sebaik-baik tempat untuk mengadu, sebaik-baik tempat yang hakiki yang kita sembah, yang kita mohon pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Lepati YouTube channel GSP Rono Renecut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.